Halo teman-teman semua, selamat datang di Beracun. Bersama aku, Elbilur, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan mitologi, cerita rakyat, dan fantasi yang memukau. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita, tapi juga masuk ke dalam dunia penuh misteri, keajaiban, dan petualangan tanpa batas. Jadi, duduk santai, siapkan imajinasimu, dan ayo kita mulai perjalanan seru ini. Siap untuk terhipnotis oleh cerita seru dan luar biasa? Yuk, bersama aku, kita buka pintu ke dunia penuh misteri ini. Let's go, Racuners! Sejarah pabrik gula Comal Baru. Di tengah hamparan sawah luas dan rindangnya pepohonan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berdiri sebuah bangunan tua yang syarat sejarah, Pabrik Gula Comal Baru. Pabrik ini didirikan pada masa kolonial Belanda dan menjadi salah satu saksi bisu kejayaan industri gula di Indonesia. Dengan arsitektur khas peninggalan Eropa, pabrik ini dulunya menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melibatkan ratusan pekerja dari berbagai daerah. Namun, seiring waktu berlalu, kejayaan pabrik gula ini mulai meredup. Berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan ekonomi dan persaingan industri, membuat operasional pabrik semakin menurun. Hingga akhirnya, pabrik ini berhenti beroperasi, meninggalkan bangunan megah yang perlahan dimakan usia. Meski begitu, jejak masa lalu masih bisa dirasakan di sekitar area pabrik, terutama di kompleks perumahan bekas para mandor yang dulu memimpin para pekerja. Rumah peninggalan Belanda. Di antara deretan rumah tua di kompleks perumahan bekas mandor, ada satu rumah yang tampak berbeda. Bangunannya lebih besar, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela kayu besar yang tampak kokoh meski usianya telah mencapai ratusan tahun. Rumah ini dulunya dihuni oleh seorang administrator Belanda yang bertugas mengawasi produksi gula di pabrik. Warga sekitar sering bercerita tentang keanggunan rumah ini pada masanya. Dulu, taman di halaman rumah dipenuhi bunga-bunga eksotis yang dibawa langsung dari Eropa. Interior rumah dihiasi perabotan mewah khas kolonial, mencerminkan status sosial pemiliknya. Pintu utama rumah yang besar dan berat menjadi saksi bisu banyaknya tamu penting yang datang dan pergi. Kaca patri di jendela memancarkan cahaya berwarna-warni ke dalam rumah, menciptakan suasana yang anggun dan magis. Seiring waktu, rumah ini mulai mengalami kerusakan. Atap yang dulunya kokoh kini banyak yang berlubang, dan cat di dinding mulai mengelupas. Lantai kayu yang dahulu mengkilap kini berderit ketika diinjak, seakan menyimpan bisikan dari masa lalu. Meski sudah lama tak berpenghuni, beberapa warga yang melewati rumah ini sering merasa ada yang mengawasi mereka dari balik jendela yang tertutup debu. Tidak hanya itu, beberapa peneliti sejarah yang tertarik dengan rumah ini menemukan catatan tua yang menyebutkan bahwa rumah ini pernah menjadi tempat pertemuan rahasia para pejabat kolonial. Bahkan, ada yang percaya bahwa di ruang bawah tanah rumah ini terdapat ruang rahasia yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting pada masanya. Sosok Noni Belanda. Banyak warga sekitar yang mengaku pernah melihat sosok seorang perempuan muda bergaun putih melayang di sekitar rumah tua itu. Sosok ini dipercaya sebagai arwah seorang noni Belanda yang pernah tinggal di rumah tersebut. Konon, dia adalah putri dari salah satu administrator pabrik gula yang mengalami nasib tragis. Menurut cerita yang beredar, noni Belanda ini jatuh cinta pada seorang pribumi yang bekerja di pabrik gula. Hubungan mereka harus bersembunyi dari pandangan orang-orang sekitar, karena perbedaan status sosial yang begitu mencolok. Mereka sering bertemu secara diam-diam di taman belakang rumah yang dipenuhi bunga mawar putih. Namun, hubungan mereka akhirnya terbongkar oleh ayah sang noni, yang marah besar dan melarang putrinya bertemu dengan pemuda pribumi itu lagi. Dalam keputusasaan, sang noni mengunci dirinya di dalam kamar dan menangis sepanjang malam. Keesokan harinya, pelayan rumah menemukan tubuhnya tergeletak di lantai kamar dengan gaun putihnya yang basah oleh air mata. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Tetapi sejak saat itu, banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut.
Beberapa warga mengaku pernah mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah di malam hari. Ada pula yang melihat sosok perempuan berambut pirang duduk di ayunan di taman belakang, menatap langit malam dengan ekspresi sedih. Beberapa saksi bahkan menyebut bahwa mereka pernah merasakan sentuhan dingin di bahu mereka saat berjalan melewati rumah ini, seakan seseorang yang tak terlihat ingin menyampaikan sesuatu. Tak hanya itu, pada malam-malam tertentu, seorang penjaga yang pernah tinggal di dekat rumah itu melihat lampu-lampu rumah yang seharusnya sudah mati tiba-tiba menyala sendiri. Saat ia memberanikan diri masuk untuk memeriksa, lampu-lampu tersebut langsung padam begitu ia mendekat. Dalam ketakutan, ia berlari keluar, dan dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di jendela, menatapnya dengan tatapan yang hampa. Seorang sejarawan yang tertarik dengan kisah ini mencoba menelusuri catatan lama dan menemukan bahwa memang ada seorang putri pejabat Belanda yang dikabarkan meninggal secara misterius di rumah tersebut. Namun, tidak ada catatan resmi yang menjelaskan penyebab kematiannya, membuat kisah ini semakin misterius. Hingga kini, sosok noni Belanda tersebut masih sering dikaitkan dengan berbagai kejadian aneh di rumah itu, dan misterinya tetap hidup dalam ingatan warga sekitar. Kisah-kisah mistis. Rumah peninggalan Belanda yang berada di sekitar kompleks pabrik gula Comal Baru, bukan sekadar bangunan tua yang menyimpan sejarah kolonialisme. Rumah ini juga menjadi pusat dari berbagai kisah mistis yang diceritakan secara turun-temurun oleh warga sekitar. Mereka yang pernah memasuki rumah tersebut mengaku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap, meskipun di siang hari yang terik. Sensasi ini seringkali diikuti oleh perasaan tidak nyaman, seolah-olah ada yang mengawasi dari balik bayangan. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong-lorong rumah, seperti ada seseorang yang berjalan mondar-mandir, tetapi saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Suara bisikan lirih dalam bahasa Belanda juga sering terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Ada pula yang melihat bayangan putih di balik jendela besar yang sudah lama tak terbuka, berdiri dalam diam seakan menatap mereka yang lewat di depannya. Salah satu kejadian paling menyeramkan dialami oleh seorang penjaga yang pernah mencoba membersihkan rumah tersebut. Pada suatu malam, ia melihat seorang perempuan berambut pirang duduk di kursi ruang tamu, menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. Cahaya bulan yang menembus kaca jendela membuat sosoknya terlihat jelas. Saat penjaga itu mencoba mendekat, sosok perempuan tersebut perlahan menghilang, meninggalkan aroma bunga yang samar-samar tercium di udara. Aroma ini disebut-sebut mirip dengan bunga melati, yang diakini sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus. Beberapa warga yang melewati rumah itu pada malam hari mengaku melihat bayangan bergerak di dalam rumah, padahal rumah tersebut telah lama kosong. Ada pula laporan tentang suara tangisan perempuan di waktu-waktu tertentu, terutama saat menjelang tengah malam. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendekati rumah, namun mereka justru merasakan dorongan tak kasat mata yang membuat mereka mundur dengan perasaan takut. Tak hanya itu, kisah lain menyebutkan bahwa beberapa fotografer yang mencoba mengabadikan rumah ini menemukan sesuatu yang aneh di hasil foto mereka. Dalam beberapa gambar, terlihat sosok samar seorang perempuan bergaun putih berdiri di dekat jendela atau di tangga kayu yang sudah mulai rapuh. Saat mereka mencoba mengambil gambar ulang, sosok itu tak lagi muncul. Ada juga kisah dari seorang pria yang pernah bermalam di rumah ini karena tantangan dari teman-temannya. Pada awalnya, ia tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi menjelang tengah malam, ia mulai mendengar suara langkah kaki di lorong, disusul suara ketukan di pintu kamarnya. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Namun, ketika ia kembali ke tempat tidurnya, ia melihat bayangan putih berdiri di sudut kamar, menatapnya tanpa suara. Dengan panik, pria itu berlari keluar rumah dan tidak pernah kembali lagi. Banyak warga percaya bahwa sosok yang sering menampakkan diri ini adalah noni Belanda yang meninggal secara tragis di rumah tersebut. Keberadaannya diakini belum bisa meninggalkan dunia ini, karena masih ada sesuatu yang belum terselesaikan.
Beberapa orang tua di desa bahkan melarang anak-anak mereka bermain di sekitar rumah itu, takut jika mereka akan mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Beberapa paranormal yang tertarik dengan kisah rumah ini pernah melakukan investigasi. Mereka menemukan adanya energi yang kuat di beberapa titik rumah, terutama di kamar yang dulunya milik sang noni Belanda. Dalam sesi komunikasi spiritual, beberapa dari mereka mengaku mendengar suara tangisan dan merasakan kehadiran makhluk yang tidak kasat mata. Salah satu paranormal bahkan melihat bayangan samar yang melintas di lorong atas rumah, seakan-akan ada seseorang yang masih berjalan di sana. Sebagian besar warga setempat lebih memilih untuk tidak membicarakan kisah mistis ini secara terbuka. Mereka percaya bahwa semakin sering cerita ini diceritakan, semakin besar kemungkinan makhluk halus di rumah tersebut akan mengganggu mereka. Namun, bagi mereka yang berani mendekat, rumah ini tetap menjadi salah satu tempat paling angker di daerah itu, menyimpan misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Warisan sejarah yang terlupakan. Meskipun banyak cerita mistis yang menyelimuti rumah peninggalan Belanda ini, tidak dapat dipungkiri bahwa bangunan tersebut adalah bagian dari sejarah yang harus dijaga. Kompleks pabrik gula Comal Baru dan rumah-rumah di sekitarnya menyimpan jejak kolonialisme, serta perjuangan para pekerja yang pernah menggantungkan hidupnya di industri gula. Sayangnya, tidak banyak upaya pelestarian yang dilakukan. Bangunan-bangunan tua dibiarkan terbengkalai, dan banyak cerita yang perlahan terlupakan. Beberapa rumah peninggalan kolonial masih berdiri, tetapi sebagian besar dalam kondisi yang mengenaskan, atap bocor, dinding berlumut, dan lantai kayu yang mulai lapuk. Banyak bangunan bersejarah di kawasan ini justru berubah fungsi menjadi tempat tinggal modern tanpa mempertahankan unsur sejarahnya. Sebagian warga dan sejarawan lokal berupaya untuk mengangkat kembali nilai sejarah dari bangunan-bangunan ini. Beberapa komunitas sejarah mencoba menggali lebih dalam mengenai latar belakang pabrik gula Comal Baru, mengumpulkan arsip dan wawancara dari keturunan para pekerja yang dahulu mengabdikan hidup mereka di sana. Mereka berharap bahwa dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah atau pihak terkait, situs ini dapat dijadikan sebagai salah satu cagar budaya yang dilindungi. Seorang warga setempat bernama Pak Suroyo, yang rumahnya tak jauh dari bekas pabrik, mengingat dengan jelas bagaimana ayah dan kakeknya dulu bekerja sebagai buruh di pabrik gula tersebut. Ia masih menyimpan beberapa foto lama, serta dokumen yang menggambarkan kejayaan pabrik di masa lalu. Dulu, pabrik ini adalah sumber kehidupan bagi banyak keluarga di desa ini. Sekarang, yang tersisa hanya reruntuhan dan cerita-cerita lama yang semakin jarang diceritakan, ujarnya dengan nada penuh nostalgia. Selain itu, ada pula gagasan untuk menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata sejarah. Jika dikelola dengan baik, rumah peninggalan Belanda dan pabrik tua ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengetahui lebih banyak tentang masa kolonial di Indonesia. Beberapa daerah lain telah sukses mengubah bangunan-bangunan kolonial menjadi museum atau tempat wisata edukatif yang menarik banyak pengunjung. Namun, rencana ini tidaklah mudah. Selain kendala dana, banyak warga yang masih merasa takut dengan keberadaan energi mistis di sekitar bangunan tersebut. Banyak orang tidak berani tinggal lama di dekat rumah tua itu, apalagi kalau malam. Suasana di sana memang berbeda, kata seorang pemuda yang sering melintas di area tersebut. Terlepas dari kisah mistis yang menyertainya, pabrik gula Comal Baru tetap menjadi simbol dari masa lalu yang patut dikenal. Bangunan-bangunan kolonial yang tersisa di kawasan ini tidak hanya menyimpan cerita tentang industri gula, tetapi juga tentang kehidupan sosial dan perjuangan para pekerja yang pernah mencari nafkah di sana. Apakah suatu saat tempat ini akan kembali mendapatkan perhatian dan pelestarian yang layak? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Meski kini hanya tersisa puing-puing kejayaan masa lalu, kisah noni Belanda dan pabrik gula Comal Baru tetap hidup dalam ingatan warga sekitar. Bagi mereka yang percaya, sosok sang noni masih berkeliling di rumah tua itu, seolah menunggu sesuatu yang belum terselesaikan hingga hari ini. Harapan dan masa depan. Di tengah keterpurukan dan kisah-kisah kelam yang menyelimuti pabrik gula Comal Baru,
serta rumah-rumah peninggalan Belanda di sekitarnya, masih ada harapan bagi tempat ini untuk kembali hidup. Sejumlah komunitas sejarah, pemerhati budaya, serta warga setempat mulai menyadari pentingnya pelestarian situs bersejarah ini. Mereka percaya bahwa meskipun banyak cerita mistis yang menyertainya, nilai sejarah yang terkandung dalam bangunan-bangunan ini jauh lebih berharga untuk dibiarkan begitu saja. Beberapa inisiatif mulai muncul untuk menghidupkan kembali kejayaan pabrik gula Comal Baru, salah satunya dengan mengusulkan agar kawasan ini dijadikan sebagai kawasan cagar budaya. Para aktivis budaya berusaha mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah agar ada perhatian lebih terhadap warisan kolonial yang tersisa. Jika dilestarikan dengan baik, bukan tidak mungkin kawasan ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan edukasi yang menarik di Jawa Tengah. Selain itu, terdapat wacana untuk mengubah rumah peninggalan Belanda yang masih berdiri menjadi museum kecil yang menceritakan sejarah industri gula di daerah tersebut. Dengan demikian, generasi muda dapat memahami bagaimana industri ini berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat di masa lalu. Museum ini juga dapat menampilkan artefak-artefak peninggalan pabrik, seperti alat produksi gula, foto-foto lama, serta dokumentasi sejarah yang masih bisa ditemukan. Namun, mewujudkan impian ini bukan perkara mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari dana yang terbatas, birokrasi yang kompleks, hingga kepercayaan warga yang masih dihantui oleh kisah mistis di sekitar rumah tersebut. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa tempat ini lebih baik dibiarkan dalam kesunyian daripada dihidupkan kembali dengan berbagai aktivitas. Meskipun demikian, ada sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas sejarah lokal yang terus berupaya menghidupkan minat terhadap pabrik gula Comal Baru dan bangunan-bangunan tua di sekitarnya. Mereka mengadakan diskusi, mengumpulkan cerita dari para sesepuh desa, serta mendokumentasikan kondisi bangunan agar ada rekam jejak sejarah yang tidak hilang begitu saja. Upaya ini, meskipun kecil, diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menyadarkan lebih banyak orang tentang pentingnya pelestarian sejarah. Sebagai bagian dari upaya revitalisasi, beberapa ide lain turut muncul, seperti menjadikan area bekas pabrik sebagai tempat wisata edukatif yang menggabungkan unsur sejarah dan misteri. Dengan konsep ini, pengunjung dapat mempelajari sejarah industri gula sekaligus merasakan pengalaman unik dari kisah-kisah mistis yang sudah melegenda. Konsep serupa telah berhasil diterapkan di beberapa lokasi bersejarah lainnya di Indonesia, seperti Lawang Sewu di Semarang. Sejauh ini, belum ada kepastian apakah rencana-rencana ini akan terwujud dalam waktu dekat. Namun, harapan untuk melihat kawasan ini kembali hidup masih ada. Bagi warga setempat, pabrik gula Comal Baru bukan hanya sekadar bangunan tua yang ditinggalkan, tetapi juga bagian dari identitas dan sejarah mereka. Dengan dukungan yang tepat, tempat ini mungkin bisa kembali menjadi pusat kehidupan, bukan hanya sebagai tempat yang dikenal karena kisah-kisah mistisnya, tetapi juga karena nilai sejarah dan budayanya yang tak ternilai. Waktu akan menentukan apakah pabrik gula Comal Baru akan tetap menjadi reruntuhan yang dipenuhi misteri, atau justru berubah menjadi simbol kebangkitan sejarah yang terjaga. Yang jelas, selama masih ada orang yang peduli, harapan untuk menghidupkan kembali kejayaan tempat ini tidak akan pernah padam. Terima kasih sudah berani menjelajahi cerita ini bersama Beracun. Ingat, setiap mitos, legenda, dan fantasi bukan hanya dongeng biasa. Mereka punya jejak yang mungkin masih berbisik di sekitarmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah lain yang akan membawamu semakin jauh ke dalam dunia yang tak pernah kamu duga. Aku Elbilur, akan selalu menunggu kalian kembali. Karena di dunia ini, hanya mereka yang berani menembus batas kenyataan yang akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa. Selalu ingat, bayangan tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu.